Haru, si tokoh utama, ketemu sama Kashi di jembatan. Dia cuma mau bilang ke Kashi kalau dia sekarang udah jadi orang penting buat hidupnya. Kashi jadi terharu banget denger itu dan di momen itu juga dia nyadar kalau dia jatuh cinta sama Haru. Di ruang kelas, Haru lagi ngobrol sama temennya, Tetsuhiko. Sementara itu, beberapa cewek lagi ngeliatin foto Kashi dan pada ngefans banget. Tetsuhiko nanya ke Haru, lu bakal dapet pacar nggak buat festival pernyataan cinta nanti? Mungkin lu bisa pilih satu dari 7 cewek yang lu deketin tuh. Haru langsung agak grogi dan malah nanya balik ke Tetsuhiko siapa yang bakal dia pilih. Terus Tetsuhiko jawab, aku pilih Kashi. Bikin Haru jadi rada kikuk, tapi pura-pura nggak peduli gitu. Haru jadi kesel banget sama Tetsuhiko dan mulai ngacak-ngacak rambutnya. Pas lagi ribut gitu, Kashi datang dan nanya, kamu nggak ada yang mau dibicarain sama aku? Haru langsung ngobrol singkat sama dia. Di waktu yang sama, beberapa cowok di kelas nanya soal ukuran tubuh Kashi dan Tetsuhiko yang denger nyeletuk keras-keras kalau mereka lagi lihat-lihat foto Kashi. Ini bikin Kashi marah dan langsung nyindir cowok-cowok itu. Kashi bilang kalau orang-orang kayak gitu itu nggak ada gunanya dan mending musnah aja dari muka bumi. Haru dan Tetsuhiko cuma bisa DM ngeliatin situasi itu. Terus Tetsuhiko nyeletuk kalau Kashi itu terlalu tinggi buat Haru. Kayak mau banget tapi nggak nyampe. Soalnya Kashi pinter banget, rajin, dan kerjaannya juga udah dapat penghargaan literatur Akutami. Ditambah lagi, dia pernah muncul di majalah dan udah terkenal secara nasional. Tapi Haru malah bilang, kita cocok kok. Beneran, dia cerita kalau pernah ngobrol sama Kashi pas musim panas kemarin, dan ternyata mereka tinggal deketan. Sejak itu mereka jadi sering ngobrol. Setelah itu, ada kejadian di mana Kashi ngerobek bukunya sendiri, dan cewek super kama-kama girl mau nyontek dari buku Haru. Haru pun keluar kelas buat nulis sesuatu di perpustakaan dan di sanalah dia ketemu Kashi lagi. Haru ngeliat Kashi nangis sambil nulis sesuatu. Balik lagi ke kelas, Tetsuhiko tiba-tiba bilang ke Haru buat ngajakin Kuroha pacaran, yang bikin Haru nggak fokus dan kena palu ke jempolnya sendiri. Tetsuhiko terus aja ngeledek, bilang kalau Kuroha udah ngurusin dia, jadi mungkin aja Kuroha bakal mau pacaran sama dia. Terus, Tetsuhiko bilang kalau Kuroha sempat datang nyariin Haru, dan nyuruh dia minta maaf meski Haru bilang gak ngelakuin apa-apa. Haru muji Kuroha, bilang kalau dia cantik dan pandai berkomunikasi. Pas Kuroha datang dia nanya, beneran nih kamu pikir gitu tentang aku? Terus dia nanya kenapa Haru jadi malu-malu gitu dan tiba-tiba bilang, aku cinta kamu, yang bikin Haru tambah malu sampai merah muka. Di saat itu, ada sekumpulan orang random yang aneh dan jelek banget, bilang mereka iri sama Haru karena dia deket sama cewek loli yang lebih tua. Mereka bahkan mulai merencanain gimana cara melenyapkan Haru. Haru lihat kesempatan buat kabur, langsung pengen pergi pelan-pelan. Tapi Kuroha langsung nyegat dia dan nanya, kamu jadi gini gara-gara aku ngajakin kamu pacaran ya? Semua orang di kelas kaget. Sementara Haru dengan gugup bilang dia sebenarnya bakal seneng banget kalau bisa pacaran dan have fun sama Kuroha. Tapi dia nggak bisa kasih jawaban jelas dan disitulah Kuroha bilang kalau itu cuma bercandaan doang. Haru langsung kesel dan mulai ngacak-ngacak rambut Kuroha karena ngerasa dibohongin. Setelah itu, teman Kashi tiba-tiba nanya kenceng. Kashi, kamu beneran mau pacaran ya? Kashi ngangguk dan bilang kalau Haru udah nembak dia minggu lalu waktu mereka pergi ke pantai bareng. Tetsuhiko, nggak mau kalah. Nyeletuk, kalau cowok yang nembak Kashi itu punya ayah yang aktor terkenal dan baru aja main di film pertamanya. Haru keluar dari kelas, kelihatan agak sedih, bilang dia mau pulang. Dia akhirnya duduk di pinggir sungai, bawaannya murung banget sampai akhirnya Kuroha datang nyamperin dia. Kuroha mendekat dan menyentuh punggung Haru, bilang dia tuh orang yang baik banget. Walaupun dia udah nolak cinta Kuroha, dia tetap ada di sampingnya. Kuroha bilang itu cuma bercandaan, tapi Haru tahu itu semua beneran, soalnya dia udah kenal banget sama Kuroha. Kuroha peluk Haru buat ngasih dukungan, sambil bilang dia harus membalas dendam ke Kashi dan pacarnya. Meskipun Haru nggak setuju dengan situasi itu, Kuroha bikin dia cemburu dan akhirnya mereka berdua sepakat buat balas dendam. Di kelas, Haru dan Kuroha mulai nyusun rencana buat bikin Kashi terganggu. Kuroha nyaranin mereka untuk pura-pura pacaran, soalnya Kashi pasti bakal ngerasa aneh kalau Haru deket sama cewek lain. Haru setuju, tapi dia jadi malu banget. Kuroha pun mulai ngerayunya, bisik-bisik di telinganya, dan bahkan mulai nyentuh-nyentuhnya, bikin Haru tambah merah. Dia usul supaya mereka punya pacaran yang dicap dan nanya, gimana kalau kita selesai dengan ciuman?
Haru kaget dengar itu dan Kuroha mendekat, nempel di atasnya, siap buat cium. Tapi dia benar-benar nggak bisa. Dia kayak terjebak gitu, nggak bisa gerak. Haru tiba-tiba kepikiran Kashi dan dia nggak sanggup ngelanjutin. Dia langsung lari keluar meninggalkan Kuroha. Setelah itu dia jalan-jalan di sekolah, nanya-nanya soal Abel, nyari info tentang dia tapi nggak dapet banyak. Akhirnya Haru pergi ke atap sekolah dan mulai ngerasa kecewa. Karena semua orang selalu ngomongin hal baik soal Abel. Pas lagi begitu, tiba-tiba Abel sendiri datang. Dia nanya, kamu yang tadi nyariin aku ya? Haru heran gimana caranya orang terkenal Abel bisa inget dia. Abel jawab kalau sebenarnya dia nggak inget, tapi ngelihat Haru, dia langsung tahu. Oh, ini si Isator Mirim yang berbakat. Ternyata ayah Haru dulunya seorang stuntman dan ibunya aktris terkenal. Karena punya orang tua kayak gitu, Haru jadi jago akting dari kecil. Abel bilang kalau dia tahu soal Haru karena ayahnya Haru pernah bikin film yang bagus banget, dan waktu itu ayahnya ngomong banyak hal baik tentang Haru. Di masa itu, Abel juga lagi coba-coba dunia akting, tapi dia nggak pernah jago. Dia hampir nyerah, tapi terus berusaha gara-gara Haru. Abel cerita kalau waktu Kashi ngasih tahu dia kalau Haru sekolah di situ, dia sadar kalau Haru suka sama Kashi. Jadi Abel mutusin buat pacaran sama Kashi, cuma buat ngegangguin Haru. Dia bilang, aku benci banget sama kamu, dan aku pengen ngalahin kamu dengan cara apapun. Abel juga bilang kalau dia bakal nembak Kashi secara resmi pas festival nanti. Haru, si tokoh utama, keluar dari situ sambil berharap yang terbaik buat dirinya sendiri. Di ruang kelas, Haru lagi ngobrol sama temennya, Tete Sujiko. Haru cerita kalau dia pengen bikin naskah buat ngalahin Beiya, walaupun itu susah banget. Tete Sujiko nyaranin kenapa nggak minta bantuan Kashi aja, dia kan jago soal itu. Tapi Haru langsung nolak mentah-mentah, soalnya dia nggak punya nyali buat minta bantuan Kashi. Pas lagi gitu, Kuroha datang dan nanya kenapa Haru nggak bales-bales pesannya. Soalnya Kuroha pengen mereka berangkat sekolah bareng, karena itu hari pertama mereka pacaran. Semua orang di kelas langsung kaget, terutama cowok-cowok aneh yang suka sama Kuroha. Kejadian itu bikin Kashi jadi perhatian. Tete Sujiko lihat situasi itu dan bilang, ini kesempatan terbaik bro. Dia dorong Haru ke arah Kashi. Dengan malu-malu dan gak karuan, Haru akhirnya minta bantuan Kashi buat naskahnya. Kashi setuju, tapi dia bilang, tergantung bayarannya ya. Terus dia ngambil nomor HP Haru. Di rumah, Haru dapat pesan dari Kashi. Dia bilang kalau dia pengen telepon buat ngomongin soal naskah. Haru langsung panik karena nggak nyangka dapat pesan dari Kashi. Di tengah kebingungannya, Kuroha tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan dari sini kita tahu kalau mereka sebenarnya teman masa kecil yang tinggal sebelah-sebelahan. Kuroha lagi beres rumah dan nemuin foto Haru bareng seorang anak yang namanya Shiro. Yang jelas-jelas kelihatan kayak cewek. Haru bilang kalau itu teman masa kecilnya waktu kecil. Setelah itu, Haru naik ke kamar buat angkat telepon dari Kashi yang lagi nelpon. Mereka ngobrol sebentar. Tapi Kuroha teriak-teriak dari jauh, bikin Kashi denger dan bilang, nanti aja deh kita ngobrol lagi di perpustakaan ya. Setelah telepon ditutup, Haru turun buat makan sama Kuroha. Kuroha sambil makan nanya ke Haru soal telepon dari Kashi, dan curiga kalau itu mungkin jebakan dari Kashi, apalagi karena Haru lagi deket sama Beiya. Haru langsung kesel dan bertanya-tanya gimana bisa mereka mikir kayak gitu. Kuroha terus ngusilin Haru, bilang walaupun Haru kadang naif, dia tetap suka sama Haru. Mereka mulai saling ledek-ledekan dan mau ngambil kesempatan buat ngerjain Kuroha dengan pura-pura mau cium, tapi ia berhenti di tengah jalan. Akhirnya Haru nggak bisa bener-bener ngelakuin itu, meskipun Kuroha hampir mohon-mohon banget, bahkan sampai dia yang duluan nyosor ke Haru. Tapi tiba-tiba Haru dihentikan oleh pesan dari Kashi. Keesokan harinya, Ryotai dan Sushi lagi latihan buat sebuah drama, tapi entah kenapa Haru, si tokoh utama, pingsan. Di ruang UKS, Kashi udah nungguin Haru bangun, dan begitu Haru sadar, Kashi nunjukin bagian dari naskah yang udah dia kerjain. Kashi ngasih ide buat tampil di awal festival biar lebih menonjol dan bisa lebih ngontrol jalannya acara. Haru berterima kasih, tapi dia tarik naskahnya dan bilang kalau masih perlu bayaran. Haru bilang dia nggak punya banyak duit, tapi Kashi jawab kalau dia nggak mau uang sebagai bayarannya, dia cuma mau Haru jawab satu pertanyaan. Dia nanya kenapa Haru berhenti berakting. Haru cerita kalau waktu dia kecil, ibunya dapat peran sebagai ibu di film yang sama bareng dia, dan dia di waktu itu seneng banget, karena peran itu ibunya jadi semangat dan pengen kasih yang terbaik. Tapi sayangnya, pas syuting salah satu adegan, ibunya kebentur kepala dan meninggal.
Setelah kejadian itu, ayah Haru mau batalin filmnya, tapi Haru nggak mau. Soalnya ibunya pengen banget main di film itu dan dia nggak mau ngerasa bersalah kalau film itu dibatalin karena dirinya. Akhirnya mereka lanjutin syuting dan waktu filmnya rilis, film itu sukses besar. Tapi setelah itu Haru nggak pernah balik lagi ke dunia akting karena trauma dari kejadian tersebut. Kashi jadi emosional setelah dengar cerita Haru, dia kasih naskahnya ke Haru sambil berterima kasih, lalu pergi. Di luar sekolah, akhirnya terungkap kalau Lorotal yang ambil naskah itu, dan Haru ternyata teman pertamanya. Dulu, waktu kecil, Lorotal bilang kalau setelah dia selesai nulis novelnya, Haru bakal jadi tokoh utamanya. Haru setuju. Tapi tiba-tiba dia nggak pernah datang lagi ketemu Lorotal tanpa alasan yang jelas. Ini bikin Lorotal marah, karena sebenarnya dia suka banget sama Haru dan pengen Haru main di novelnya. Karena marah sama Haru, Lorotal tumbuh jadi cewek yang super dedikasi dan bertekad buat jadi cewek yang cantik dan berbakat, cuma buat balas dendam. Tapi setelah dia ketemu Haru lagi, dia sadar kalau meski pernah benci banget, perasaannya ke Haru masih ada. Walaupun Haru udah bukan aktor cilik yang sempurna kayak dulu, rasa cintanya masih lebih kuat dari kebencian. Di rumah, Haru lagi ngobrol sama Kuroha. Mereka ngebahas soal naskah, dan Haru bilang kalau idenya adalah Abe mulai dengan menari dan bernyanyi. Lalu setelah itu Haru bakal ikutan, mencuri perhatian semua orang. Setelah itu Haru berniat buat nyatain perasaannya ke Hashi. Kuroha bilang, ya, itu udah ketebak banget. Tapi Haru tetap pengen coba. Soalnya Abe udah dapat kesempatan terbaik. Setelah Hashi menerima pernyataan cinta Haru, rencana pacaran pura-pura mereka akan berakhir. Tapi dia setuju sama Haru dan bilang kalau dia bakal mulai latihan sama Tatsuhiro di rumah. Dia mendekat ke Haru dan bilang kalau dia pasti bisa melakukannya. Soalnya dulu Haru berakting buat ibunya, dan sekarang dia akan berakting buat orang lain. Di sekolah, semua orang lagi sibuk nyiapin festival. Tatsuhiro komentar kalau awalnya dia pikir rencana balas dendam Haru itu konyol, tapi lama-lama dia ngerti. Dia sadar kalau Haru cuma berjuang buat cinta pertamanya. Di saat itu juga, Belle datang dan mencoba ngehina Haru. Tapi Haru tetap berdiri tegak, siap untuk menang. Setelah menang dalam kompetisi melawan beberapa cowok aneh di kelas, Kuroha dapat pujian dari Tatsuhiro karena berhasil ngalahin mereka. Tatsuhiro bilang ada seseorang yang manggil Haru, seorang anak laki-laki yang kelihatan mencurigakan. Di tangga terungkap kalau orang itu adalah Shiro, yang sudah lama nggak ketemu sama Haru. Mereka ngobrol dari kejauhan dan Haru mulai menjelaskan kenapa dia sempat hilang dari peredaran. Percakapan itu terus berlanjut sampai Shiro mendekat dan ngejelasin semuanya terutama soal Kashi. Shiro dengan mata berkaca-kaca ngungkapin kalau Haru dulu kira dia adalah anak laki-laki karena dia sering kebingungan sama penampilan Shiro yang mirip ayahnya. Haru terdiam mendengar semuanya, akhirnya memahami situasinya dengan lebih jelas. Shiro bilang kalau dia jadi lebih cantik karena Haru. Haru minta maaf dan Shiro bilang gak masalah. Dia mulai manggil Shiro dengan nama itu. Shiro keluar dari kelas dengan senyum lebar, nemuin Kuroha yang udah ngedengar semuanya. Kuroha bilang dia udah tahu itu Shiro, tapi dia bilang meski begitu dia nggak akan nyerah sama Haru. Saat Shiro pergi, Kuroha ngobrol sama Haru, bilang bahwa sebenarnya nggak ada yang kalah atau menang di antara mereka. Kuroha juga ngaku kalau dia benci sama Shiro. Haru bilang kalau Kuroha lebih jujur sama perasaannya ketika sama dia, bikin Kuroha jadi malu. Sisa hari itu, mereka habiskan bareng-bareng saling lihat dengan wajah konyol, memancing dan ngelakuin berbagai hal seru. Pas festival hampir berakhir, Kuroha bilang saatnya hampir tiba. Itu artinya hubungan pura-pura mereka bakal berakhir. Dia ngasih Haru tamparan kecil buat mempercepat momen itu sambil nangis. Dia bilang mau nonton sebelum Haru pergi. Festival dimulai dengan banyak orang yang saling menyatakan cinta, sampai akhirnya ada seorang cowok yang mau nyatain perasaannya ke Shiro. Tapi dia bingung dengan kata-katanya, dan karena itu dia bakal nyanyi dan nari. Pertunjukan dimulai, dia berdansa dan bernyanyi sampai Haru masuk dan ikut nyanyi sambil nari juga. Pertunjukan terus berlangsung sampai Shiro harus pergi, ninggalin Haru di panggung. Sekarang saatnya Haru buat nyatakan perasaannya. Haru manggil Shiro dan bilang kalau dia suka sama dia, tapi seiring waktu, dia sadar kalau dia sebenarnya selalu ada buat Shiro dan yang dia suka itu Kuroha. Dia manggil Kuroha dan bilang, "Aku cinta kamu." Tapi Kuroha nolak, bikin wajah Haru shock. Setelah momen canggung itu, Itai ngusulin buat ngobrol sama Be. Dia bilang dia udah berusaha jadi villain dalam semua ini,
Dan B setuju, bilang itu rencananya Shiro buat menarik perhatian Haru. Soalnya Kuroha udah sering ngomong mau pacaran sama Haru sebelumnya. Tetsuo nanya, apa untungnya buat kamu? B bilang dia fans berat Haru, jadi semua ini udah berharga buat dia. Begitu juga Shiro, yang dianggapnya kayak saudara. Tetsuo ketawa dan bilang, kamu baik banget. Dia nanya apakah ini berakhir bahagia, tapi B bilang enggak, ini berakhir di mana semua orang merugi. Soalnya Shiro jadi sangat sedih. Kuro merasa sangat menyesal karena udah nolak Haru. Sepertinya ini jadi semacam balas dendam karena Haru juga pernah nolak dia sebelumnya, dan sekarang Haru nggak jadian sama salah satu dari mereka. Mereka bertiga, Haru, Kuro, dan Shiro lagi di kamar masing-masing, meratapi apa yang terjadi. Haru super malu karena udah ngaku cinta di depan umum dan malah ditolak. Kuro bilang dia berlebihan dalam balas dendam, tapi dia masih suka sama Haru dan gak akan nyerah. Dia nyalahin Shiro karena hal ini bisa terjadi. Shiro juga sedih karena Haru mengaku cinta ke orang lain tapi dia tetap suka sama Haru. Dia merasa Kuro yang bikin perhatian Haru teralihkan. Tetsushi masuk ke ruangan dan lihat mereka bertiga lagi merenung. Dia duduk dan bilang seharusnya dia udah bisa nebak mereka bakal begini. Saat itu, tiba-tiba ada panggilan dari sekolah untuk Haru. Haru bingung kenapa. Tetsushi ngaku kalau dia udah rekam festival dan ngepost videonya di internet dan video itu jadi viral dengan ribuan views. Seketika Haru jadi terkenal. Sementara mereka ngobrol tentang itu, muncul seorang gadis kecil bernama Momo. Orang-orang bilang dia adalah aktris super terkenal yang pernah main di film Irmazinga Perfeita. Momo masuk ke ruangan sambil melompat, langsung memeluk Haru di lantai. Kuro dan Shiro datang di belakang Haru, minta penjelasan. Kuro bilang mereka dari agensi yang sama. Momo mengungkapkan bahwa Haru udah ngajarin banyak hal ke dia, kayak akting dan komunikasi. Dia juga sengaja bikin sedikit provokasi buat kedua cewek itu. Setelah itu, Tetsu dan Haru lagi makan pizza yang Haru suka banget. Tiba-tiba Zajirina muncul. Kasih kartu namanya sambil bilang kalau dia nggak melakukan semua hal. Haru yang lagi fokus, penasaran nanya, emang kamu nggak melakukan semua hal? Dia jawab dengan percaya diri dan bilang siap memberikan layanan seksual, bikin Haru jadi depresi dan langsung dibully sama Tetsu dan Zajirina. Sementara itu, Shiro datang ke Haru, mengajak dia keluar sambil malu-malu. Dia bilang ayahnya udah nyari Haru selama ini dan sekarang dia muncul. Haru setuju dengan ide itu. Saat itu, Kuro tiba dan bikin Haru jadi super nervous. Saking nervousnya, dia sampai berubah jadi monyet kecil. Haru langsung sembunyi di belakang Shiro. Shiro memanfaatkan momen itu untuk bilang bahwa Kuro udah bikin Haru trauma, bikin Kuro merasa nggak enak dan pergi dengan mata berkaca-kaca. Sebelum pulang, Haru masuk ke danau karena dia lagi merasa tertekan. Dia melempar batu ke air sambil ngomong tentang harta karun di ponselnya dan nanya ke Shiro apakah Haru benci sesuatu. Haru bilang dia nggak paham dengan cewek itu, bahkan bilang wajar kalau Kuro berperilaku kayak gitu. Akhirnya dia bilang akan ketemu Shiro nanti. Di sisi telepon, Tetsu mematikan sambungan dan ternyata Kuro udah nguping. Haru sampai di rumah dan langsung disambut Pamu yang menariknya masuk ke dalam. Sambil mendorong, Pamu bilang dengan nada bercanda, mau makan malam, mandi, atau mungkin kamu mau aku? Dia hampir terjebak, tapi dia penasaran nanya, gimana kamu bisa masuk sini? Pamu nggak mau ngasih tahu, cuma bilang kuncinya jatuh dari langit. Di dalam, mereka makan bareng, dan Pamu ngungkapin bahwa dia datang karena nggak ada orang lain. Ternyata dia yang ngatur biar semua orang nggak ada di situ. Haru ngucapin terima kasih, tapi Pamu bilang kalau dia datang bukan cuma untuk sendirian sama Haru, tapi juga butuh bantuannya. Pamu bilang kalau manajemen studio udah berubah dan sekarang ada orang yang namanya Shun. Dia juga bilang kalau Shun udah lihat video Haru dan pengen dia kembali. Dia kasih 2 kartu kuning, 1 untuk Haru dan 1 lagi untuk Kuro. Saat itu Midori datang bareng kedua saudara perempuannya dan ketuk pintu. Sebelum Haru buka, dia langsung sembunyikan Momo. Begitu pintu dibuka, Midori bilang santai aja kalau Kuro terlihat aneh, kayak orang amnesia. Saudara-saudara berwarna itu bilang Kuro aneh karena dia nggak kasih makanan aneh, seperti whipped cream di nasi. Momo muncul, bikin saudara-saudara itu mikir kalau Haru udah jadi cowok nakal yang bawa cewek ke rumah sekarang, Kuro udah nggak mau sama dia. Tapi Haru buru-buru menjelaskan kalau Momo itu teman. Momo terlihat sangat akrab, bahkan dia terlalu dekat sama Haru sambil bilang, karena udah larut, aku bakal tidur di sini. Setelah ngobrol-ngobrol singkat, Momo manggil sopir dan bilang kalau dia mau pulang, menyuruhnya kembali ke dunia hiburan. Di dalam rumah,
Haru ngobrol sama saudara-saudara tentang Kuroha. Dia bilang Kuroha pengen ingat semua yang terjadi di festival. Saudara yang kedua bilang kalau Kuroha mau masuk bareng dia besok sebelum sekolah dan minta supaya mereka bisa bersama. Tapi itu bikin Haru merasa tertekan, soalnya dia masih trauma. Saudara yang ketiga yang lebih tua mengulangi perasaannya, bilang tekanan yang dia rasain udah berat banget, kayak dia udah hampir putus asa. Setelah obrolan itu mereka pamitan. Keesokan harinya Haru ketemu Kuroha dan mereka ngomongin masalah amnesia. Kuroha nanya apa mereka bisa coba lagi. Haru bilang iya sambil minta supaya Kuroha tetap di sampingnya. Trauma Haru jelas banget. Bahkan dia sampai nggak bisa biarin Kuroha menyentuhnya. Sambil mereka ngobrol, Shiroko datang naik mobil dan ngajak Haru untuk ikut soalnya pintu sekolah mungkin penuh dengan paparazzi. Di mobil, Haru bilang kalau Kuroha menderita amnesia, tapi Shiro curiga. Akhirnya Haru bilang dia punya rencana. Di sekolah, Haru dan Kuroha duduk sendirian di satu ruangan sambil makan. Rencana Haru adalah ngasih Kuroha sosis yang dibentuk kayak gurita. Jadi, Haru mengalami pengalaman traumatis dengan itu, dan mungkin dia harus bilang ke Hera kalau dia lagi sama Minesa atau enggak. Tapi dia setuju untuk makan yang gampang-gang dulu. Sambil itu, dia harus meyakinkan Kuroha kalau dia beneran sakit. Saat dia nawarin makanan, Kuroha nggak mau buka mulut dan malah pura-pura marah. Itu adalah provokasi yang biasa antara mereka. Setelahnya, Kuroha mukulin Haru karena malu. Dia nanya ke Haru apa yang akan dia lakukan dengan agensi. Saat dia kasih kartu nama Kuroha, dia nanya pendapatnya, dan Kuroha bilang dia nggak setuju. Dia tanya apa Haru ingat apa yang dia rasain sebelumnya. Kuroha bilang dia tetap mau pergi ke agensi bareng Haru, dan dia harus menunjukkan minatnya. Terus dia peluk Haru. Tiba-tiba Shiro datang berlari ke ruangan lewat di depan Tetsu yang lagi berdiri di pintu. Shiro nanya ke Haru kenapa dia nggak mau balik ke agensi. Haru nanya dari mana dia tahu dan Tetsu bilang Shiro datang karena dia minta Rena buat rekam dari kamera. Setelah semua itu, mereka semua makan bareng Tetsu dengan hamburger raksasa. Mereka ngobrol tentang keputusan Haru, apakah dia akan mau kembali ke dunia hiburan atau enggak. Nggak ada waktu lagi buat sekolah. Mereka lagi mikirin itu. Tetsuji punya ide untuk bikin channel yang namanya Kanal Ultramarine. Dengan pakai klub hiburan, jadi Prota juga bakal punya waktu buat sekolah dan bisa masuk dunia terkenal. Prota bilang ide itu menarik banget. Dia bakal mutusin setelah ngobrol sama orang dari agensi. Tetsuji dan Shiro bilang mereka bakal bergabung dan terus pergi. Di depan agensi, Haru dan Momo lagi nungguin orang-orang. Momo bilang dulu dia pertama kali ketemu di situ, dan Haru cerita kalau dia sering jahil tanpa alasan. Momo nambahin bahwa Prota duluan itu nggak asyik, tapi saat berakting dia jadi beda banget. Pas semua udah datang, mereka langsung masuk. Di dalam mereka ketemu Shun yang langsung nawarin beberapa posisi. Kuro langsung nolak, tapi Shun maksa. Bilang kalau Kuro bakal dapat keuntungan sampai 3 tahun dan 10 juta. Haru jadi kegirangan. Mikisir bisa minta Hana dekati dia, bikin para cowok di ruangan itu bener-bener kaget. Tapi Kuro tetap menolak uang itu dan Shun terus nge-push. Akhirnya, Kuro bilang langsung bahwa dia nggak datang buat nerima tawaran itu. Shun malah nanya, nggak punya sopan santun ya? Saat itu, bosnya Haru berdiri, ambil anggur dari tangan Shun dan nyiramkan semua ke muka Shun sambil minta dia untuk menghormati teman masa kecilnya. Setelah anggur tumpah, Shun langsung menghina mereka, nyebut mereka sampah. Tetsuo langsung marah dan mau nyerang Shun. Tapi Aru nahan dia. Shun pun ambil telepon dan bilang mau panggil polisi. Tiba-tiba ayah Shiro datang dan mereka semua menjelaskan situasinya. Ternyata dia adalah sponsor untuk kembalinya Haru. Mereka ngobrol tentang situasi ini, dan ayah Shiro membela Haru bilang ada rencana supaya polisi nggak perlu dipanggil. Intinya, rencananya adalah duel iklan. Kalau Shun kalah, dia harus biarin Haru hidup tenang. Tapi kalau Haru kalah, dia harus kerja untuk Shun. Dan Haru, meskipun ragu, setuju sama semua itu. Momo bilang kalau ada 2 iklan, satu dari studio, dan satu lagi bareng Haru. Siapa yang dapat pengakuan lebih banyak, dia yang menang. Iklan berikutnya bakal diposting di kanal Ultramarinho. Mereka bakal mulai syuting dalam beberapa minggu, jadi Haru punya keuntungan. Ayah Shiro bilang bakal bantu sebisa mungkin. Shun bilang dia santai aja dengan keuntungannya. Haru nanya ke Momo apakah dia mau bantu di iklan, tapi Momo bilang dia mau ikutan iklan bareng Shun buat nunjukin bagaimana dia berkembang. Di mobil, Haru nanya kenapa Momo nggak jadi bagian dari perusahaan. Soalnya kalau Haru menang, itu juga buat dia. Momo bilang dia bakal masukkan itu.
tapi nanti dengan rahasia. Hari berikutnya di sekolah, mereka ngobrol tentang rencana mereka. Ayah Shiro mau bikin iklan tentang produk isotonic. Shiro bilang dia udah nyusun rencana dan excited banget. Adegan-adegan persiapan mulai muncul. Di flashback, Momo terlihat kakaknya selalu ngerawatnya, jadi dia kadang merasa khawatir. Itu bikin Momo agak down karena dia berusaha keras. Momo cerita tentang pengalaman aktingnya dan bagaimana dia kenal Haru. Dia pernah berada di titik terendah, tapi Haru berhasil menariknya dengan pesonanya. Di rumah Momo, dia dan kakaknya nonton iklan Haru. Ternyata iklannya biasa aja, pengambilan gambarnya kurang bagus. Momo bilang nanti dia bakal kalah, tapi dia sebenarnya nggak peduli sama Haru. Dia baru sadar itu cuma bagian dari iklan, dan dia lihat endingnya. Ada klip musik promosi tentang tema lantai, Shay, dan itu keren banget. Klip itu dapat 2 kali lipat tayangan dibanding iklan Shun. Jadi mereka menang. Di luar sekolah, Tetsu ngobrol sama ayah Shiro. Di situ ayahnya tahu kalau Tetsu adalah anak Shun, makanya dia bikin masalah. Tetsuji bilang dia benci Karashiko karena itu. Setelah keluar dari mobil, mereka ketemu Be yang bilang tahu tentang situasinya dan mau bantu Tetsu. Soalnya dengan begitu, dia juga bisa bantu Haru dan Shiro. Setelah ngobrol, Be nanya siapa yang menang, dan Tetsuji bilang yang pertama adalah Kuro. Soalnya Kuro pengen Haru tidak terlibat. Kuro sebenarnya udah ngeliat semua yang dia lakukan saat tidur, bikin Haru terkejut. Dia bingung banget, soalnya Kuro kayak tahu semua rahasia dia. Kuro cuma senyum dan bilang kalau dia punya cara untuk ingat semua, jadi dia tetap ngerasa dekat sama Haru meski ada masalah. Mereka berdua kemudian ngobrol lebih santai tentang ujian yang akan datang. Dan Haru merasa agak tertekan karena harus belajar banyak. Kuro bilang dia akan bantu Haru belajar, biar mereka bisa sama-sama sukses. Tiba-tiba, Shiro muncul dan merusak momen itu, bilang kalau dia butuh bicara sama Haru. Kuro langsung merasa cemburu, tapi Haru berusaha untuk menenangkan keduanya, bilang bahwa mereka semua teman dan harus saling mendukung. Di luar, Renan ngomong sama Prota, bilang semua hal udah mulai berubah dan dia harus siap. Prota cuma ngumpet dan mendengarkan, berharap bisa mencari cara untuk membuat semuanya jadi lebih baik tanpa bikin masalah. Kuro merasa kesal banget setelah Haru bilang dia punya hati hitam. Dia nanya kenapa Haru ngomong gitu, tapi Haru tetap ngotot dan bikin Kuro semakin marah. Akhirnya dia ngelawan dan mukul kepala Haru sebelum pergi dengan cepat. Di rumah, Haru menyesal karena udah ngomong kasar, mikir kalau Kuro pasti marah banget. Dia cuma pengen Kuro jujur sama dia. Sementara itu, Kuro di rumahnya juga galau. Pengen banget Haru ngerti apa yang dia rasakan. Di rumah Shiro, dia telepon Tetsu buat minta tolong. Di sekolah, Haru, Kuro, Momo, Shiro, Tetsu, dan Rena berkumpul untuk rapat pertama klub. Tetsu jelasin dengan cepat gimana cara kerjanya. Dia bilang semua orang punya hak suara rahasia dan bisa veto anggota klub dengan Rena sebagai satu-satunya anggota non-resmi saat ini. Rapat dimulai, dan Tetsu bilang dia mau bikin rekaman dengan semua cewek di klub, termasuk yang lagi ngomong tentang kanal Ultramarinho. Dia bilang dia mau bikin itu buat ningkatin popularitas kanal, dan cewek-cewek harus pakai baju renang di Kinawa, sewa tempatnya selama 3 hari 2 malam, jelas demi keuntungan pribadi. Haru sih suka banget ide ini, tapi cewek-cewek pada nggak setuju, soalnya pakai baju renang itu terlalu berani. Shiro minta Tetsu untuk cabut ide itu, atau dia bakal pakai veto. Tetsu ngerti, veto itu kayak ngebatalin suara. Dia akhirnya setuju untuk nyabut syarat itu. Tapi Kuro bilang dia nggak bisa karena dia harus jagain adik-adiknya. Tetsu bilang mereka bisa pergi bareng anggota resmi, dan dia bakal adain voting tanpa suara dia. 2 menolak dan 3 setuju. Shiro nuduh Kuro udah milih dirinya sendiri, cuma biar bisa baikan sama Prota. Tapi Tetsu nggak ikut voting ini. Semua setuju dengan hasilnya, karena itu bakal jadi satu-satunya kenangan yang mereka punya dari klub. Kuro bilang kalau nilai-nilai Haru masih jelek, jadi dia nanya bisa nggak pakai hari-hari itu untuk Tetsu bilang ke Momo kalau dia udah milih tempatnya, kerja sama ayahnya Shiro. Kuro langsung sadar ini semua adalah rencana Tetsu. Tapi sebelum jadi ribut, Haru cepet-cepet nyetop Kuro, bilang dia terlalu ofensif dan suruh berhenti. Lagi pula, Kuro juga nggak jujur kan? Malam di rumah Haru, adik Kuro datang dan bilang dia mau bersihin rumah. Oi sambil nyanyi-nyanyi gitu, tapi pas dia sadar Haru ngeliatin langsung jadi super malu. Oi nanya tentang masalah antara Haru dan Kuro karena kakaknya kelihatan aneh banget. Haru ceritain semua yang terjadi dan minta pendapat Oi. Oi bilang dia nggak yakin, tapi merasa dua-duanya ada salahnya. Haru bilang Oi harus jujur.
Oi bilang gak semua orang tahu kalau mereka tulus seperti Haru, dan Kuro juga belum bisa menangani ini. Di akhir obrolan, Oi nanya, Haru, kamu gak suka sama orang lain kan? Soalnya kalau mau hubungan yang baik, gak boleh ada keraguan. Dia bilang ke Haru untuk hati-hati pas perjalanan. Siapa tahu dia jatuh cinta sama cewek lain. Soalnya grup Ultramarine penuh cewek-cewek menarik. Haru nanya, kamu pikir aku bisa jatuh dengan gampang gitu sama pesona cewek? Ui jawab dengan jujur, iya, bisa banget. Tetsuji sampai di rumah dan ingat ada obrolan sama ayahnya Shiro, di mana dia bilang Reina adalah saudara Seibu. Gak lama Shiro nelpon dia, ngucapin terima kasih buat rencana dan bilang bakal bikin Haru ngungkapin perasaannya. Soalnya dia adalah cinta pertamanya. Tetsuji ucapin semoga beruntung setelah matiin telepon dan dia mikir pengen punya pacar juga. Akhirnya, grup Ultramarine berangkat. Musim panas dimulai dan mereka berlibur, berhenti untuk beli makanan buat 3 hari. Haru ngobrol sama kakak Momo yang banyak nanya, kayak apakah Shiro tipe dia dan gimana cara mengatur semuanya sama Kuro. Apa dia pikir Momo imut? Saking banyaknya pertanyaan, Haru sampai bingung jawabnya. Di dalam pasar, Momo nanya, Haru kamu makan apa? Shiro nanya ke Momo, kamu bisa masak nggak? Soalnya biasanya aktor itu nggak begitu jago. Momo mikir dia nanya gitu karena dia jelek masaknya dan Shiro langsung nolak. Akhirnya mereka mau adu masak satu sama lain. Haru sama Tetsuji nonton cewek-cewek ini pengen duel. Haru bilang, kalau aku makan dan mati, Tetsu harus makan juga. Tetsuji jawab, nggak mau. Sementara Haru tetap mau. Mereka berdebat gitu sampai kakak Momo datang nanya tema duel masaknya dan akhirnya dipilihlah hot pot. Pas mereka milih bahan-bahan, Momo nyadar Renan lagi menjauh sambil merekam. Dia minta semua orang buat ikut, tapi dia bingung mau ngapain, soalnya belum pernah masak. Momo yang baik hati langsung bantu dia. Di luar mobil, Haru lagi mikirin Kuro, dan Tetsuji datang dari belakang bilang persis apa yang Haru lagi pikirin. Haru nanya, kalau kamu jadi aku, ngapain? Tetsuji jawab, bikin harem. Haru langsung bilang itu menjijikan. Temannya bilang, mending bikin semua bahagia. Haru ngerasa ada yang deket, tapi pas dia lihat nggak ada siapa-siapa, jadi dia pergi bareng Tetsuji. Sebenarnya, Momoren lagi dengerin dari jauh. Dia bilang dia nggak setuju sama pendapat itu. Soalnya, sementara Haru itu orang yang realistis dan selalu pakai logika, dia malah ngiri sama Tetsuji yang selalu setia dengan ide-idenya. Momo bilang, Haru yang nggak nolak ide punya harem itu bikin aku kaget, kayaknya dia suka deh. Dia juga bilang posisi Haru dalam hubungan sama Shiro dan Kuro itu bikin dia kesulitan. Makanya dia pengen Haru punya harem biar semua bisa bahagia, termasuk dia sendiri. Pas mereka sampai di rumah, sebelum masuk, Haru udah mulai ngeluh tentang Shiro. Tetsuji ngetawain bilang Haru ini penjilat karena punya uang dan kekuasaan. Mereka masuk dan Shiro bilang mereka bakal tidur di kamar yang berbeda. Ada 5 tempat tidur, jadi Momo sama kakaknya satu tempat, Haru dan Tetsuji satu tempat, Rena dan Shiro di tempat lain, dan 2 tempat tidur sisanya untuk Kuro dan kakak-kakaknya. Di atas ada kolam kecil, dan semua orang masuk ke sana. Tetsuji nyaranin Shiro, kenapa kita nggak semua pakai baju renang dan nyebur? Dia nanya ke Haru, jadi kalau dia mau nyebur ke laut dari situ, itu semua udah disetujui Shiro. Dia langsung nyebur dan bawa Haru ke bawah. Setelah itu, mereka pergi ke pantai dan mulai bersenang-senang. Sementara itu, Kuro lagi nyiapin diri buat belajar sama Haru. Dia datang di hari kedua, soalnya dia harus nunggu kakak-kakaknya yang udah ada janji sebelumnya. Haru dapat pesan dari Shiro, minta dia ketemu di tempat yang agak jauh biar bisa nunjukin bikininya. Soalnya dia malu kalau harus ngelakuin itu di depan orang banyak, apalagi sama Haru yang terkenal nakal. Haru langsung meluncur dengan cepat. Dia nungguin Shiro yang datang belakangan. Shiro minta dia untuk tutup mata dan setelah dibuka, Haru lihat dia lagi ketutupan. Shiro senyum dan bilang, aku berharap kamu lihat sesuatu yang lain. Tapi dia bilang itu cuma buat nutupin supaya orang lain gak lihat dia. Terus dia buka tutupannya dan nunjukin bikininya. Haru melongo dan Shiro minta supaya dia gak melong kayak gitu. Dia bilang, kamu cantik banget, aku suka. Sampai bikin Shiro senang banget sampai hampir nangis. Shiro nanya boleh nggak dia duduk dan Haru ngizinin. Akhirnya Shiro duduk di pangkuan Haru, bikin mereka berdua jadi malu. Dia itu terasa canggung banget, tapi pas mau dicium, Slartok yang jadi pelayan ternyata Momo. Dia bilang dia udah lihat semuanya dan bahkan merekam momen itu. Di semak-semak ada Reina yang ngikutin semua dan Momo bilang dia ngerti apa-apa. Dia marah banget dan mau ngejar Prota sambil bilang dia juga mau duduk di pangkuan dia.
Prota berusaha menjauh dari Reina, tapi malah nyenggol sesuatu dan bikin banyak barang jatuh, bikin Momo malu banget dan bilang mau bunuh Prota. Terus mati setelahnya. Di rumah, Momo sama Shiro lagi latihan koreografi buat video. Kuro juga latihan di rumah, dan Prota sama Reina lagi belajar, tapi Prota susah fokus. Momo tampil oke banget saat latihan, beda sama Shiro yang kelihatan malu-malu. Aro bilang Shiro berusaha buat lebih imut, lalu berdiri dan nunjukin caranya. Reina sampai bilang itu aneh lihat cowok bikin ekspresi kayak gitu, tapi dia juga suka sedikit. Momo datang ke Prota dan ucapin selamat, bilang, walaupun kamu aneh banget ngelakuin itu, tapi keren juga. Haru nanya apakah itu pujian atau sindiran dan Momo bilang itu pujian. Haru bilang ke Shiro, dia cuma bisa nari karena dia nari buat seseorang. Dia bilang Shiro juga harus lakukan yang sama. Lalu dia bilang Momo lagi masak dan minta bantuan Prota. Haru nanya tentang Sashiro dan Momo bilang dia keluar. Jadi dia ngikutin. Di luar, Haru lagi ngeluh sendiri, soalnya dia udah latihan banyak buat masakan kesukaan Prota, ayam goreng. Haru duduk di sebelah Momo dan bilang dia denger semuanya. Dia bilang Momo nggak perlu berusaha keras di depannya, karena dia udah kenal Momo dari kecil dan tahu semua kelemahannya. Dia bilang kadang-kadang nggak apa-apa jadi lemah, dan Momo lelah. Dan Momo nggak perlu selalu kuat. Momo terima kasih dan mereka saling pegangan tangan. Mulai ada suasana romantis di antara mereka. Mereka mendekat, mau Jompi Haru ingat kata-kata dia buat hati-hati, jadi dia berhenti. Malam itu mereka tidur, dan Haru bangun keesokan harinya dengan Kuro dan saudarinya di tempat tidur. Kuro nanya apakah mereka bersenang-senang tanpa dia. Begitu Kuro masuk rumah, langsung aja dia mulai cari-cari masalah sama Prota. Kuro dan saudarinya nahan Haru biar nggak ada masalah. Nanti Tedis mau jelasin rencana mereka. Pertama, mereka bakal latihan sedikit, terus main di pantai, dan abis itu mulai belajar. Jadi semua bisa bersenang-senang setengah-setengah. Di latihan, semua berjalan lancar. Haru puji Shiro. Kuro melihat jauh, berpikir sendiri, merasa lega karena dia belum bisa mendekati Haru. Di pantai, semua lagi bersenang-senang pakai baju renang. Haru lihat tiap saudarinya datang, tapi matanya jatuh ke Kuroha. Jelas dia lebih tertarik sama Kuro. Sampai Tedis iseng bilang ini mungkin pertama kalinya Haru lihat sahabatnya dengan pandangan cinta. Minori, yang kedua tertua, nanya ke Kuro, apakah Shiro itu yang pernah menang penghargaan sastra? Dia bilang betapa cantiknya Shiro, terus bilang Kuro kalah dalam banyak hal, dari asal, tinggi, sampai kepribadian. Shiro nyamperin Minori, bilang dia sangat jujur dan ngajak ngobrol, keduanya tampak akrab. Minori bilang ke Kuro untuk juga fokus pada kepribadiannya. Itu satu-satunya hal yang bikin dia bisa menang dari Shiro dengan punya hati yang buruk. Kuro jadi marah sama Minori. Minori terus mengejar Haru, tapi Kuro cuekin aja, langsung narik telinga Haru dan seret dia ke semak-semak. Bilang ada yang mau dibicarakan. Di dalam semak, Kuro dorong Haru ke tanah dan bilang sekarang dia nggak berbahaya, nanya apakah Haru marah. Haru jelas-jelas bilang dia marah, soalnya Kuro udah bohong dan nggak minta maaf. Kuro duduk di atas Haru dan bilang kalau gitu dia bakal bilang, aku cinta kamu 10 kali. Dia lakukan itu cuma karena mau. Haru bilang dia belum pernah lihat sisi Kuro yang kayak gini, soalnya biasanya dia terlalu polos, terlalu genit, atau terlalu bossy, sekarang jadi sangat seksi. Sepanjang sisa hari di pantai, Kuro terus bilang, aku cinta kamu tanpa henti. Setelah semua itu, Haru jalan di samping jalan yang disebut sisa, komplain tentang betapa gigihnya Kuro. Tapi dia nggak bisa lupa apa yang udah Kuro lakuin dan kenapa mereka berantem. Setelah itu mereka belajar bareng, duduk saling punggung. Haru nyadar kalau situasi ini mirip sama yang dia salah paham sebelumnya. Dia akhirnya lihat kalau Kuro udah nyusun materi belajarnya dengan sangat rapi, sambil masih berlatih. Haru ingat betapa Kuro membantunya masuk sekolah dan bantu belajar. Jadi dia semakin semangat buat belajar. Kuro lihat semua itu dan tersenyum sambil bilang, aku cinta kamu. Di pantai, semua lagi nyiapin panggung buat syuting dan Kane datang ke Haru nanya di mana harus naruh speaker. Karena dia jago soal itu, kan anggota klub musik. Meski dia nggak suka sama orang-orang di sekitar, dia bilang Haru punya banyak teman. Haru lihat Kane lagi bikin serial, terus bilang ke Tetsu buat dengerin ide-ide Kane. Dan Tetsu suka banget sama posisinya, bikin dia happy. Saat malam, Haru nggak bisa tidur, jadi dia ke jendela buat ambil napas dan lihat Shiro di luar. Dia turun untuk intip dan lihat Kuro lagi latihan, meski dia terluka. Dia orang yang paling berusaha di antara semuanya.
Kuro telepon temannya dan bilang kalau dia udah berubah pikiran, sekarang dia nggak mau setara dengan Haru. Tapi mau mundur satu langkah, pengen bergantung sama Haru seperti dulu. Setelah menutup telepon, Kuro terus berlatih dengan giat. Dia mulai merasakan sesuatu di dadanya yang dia sebut sebagai racun cinta pertama. Itu terjadi saat dia melihat Prota. Oi datang dan nanya ada apa dan Kuro bilang dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Begitu dia melihat Prota, dia merasa ingin memeluknya. Tapi dia tahu itu berbahaya karena itu adalah racun cinta pertama yang bisa menyakitkan. Apalagi karena dia tahu perasaannya mungkin tidak terbalas. Kadang rasanya memang baik karena hal-hal kecil yang dia lakukan bikin kamu bahagia, tapi pada akhirnya hanya akan menyakitkan. Di hari berikutnya mereka bersiap-siap untuk mulai syuting. Kuro memanggil Prota tapi Haru nggak dengar dan malah pergi ke Shiro. Nanya bagaimana Shiro bisa berdiri dengan baik. Shiro bilang dia baik-baik saja. Semua bersiap dan mengangkat drone untuk merekam. Video dimulai, mereka menari dan bernyanyi dengan koreografi yang luar biasa. Saat video hampir selesai, Haru memuji Shiro, bilang dia telah berusaha keras. Tapi saat dia akan mengambil take berikutnya, Haru menghentikannya. Shiro mau turun dari panggung, tapi dia terjatuh karena sakit dan hampir bikin Prota jatuh juga. Prota sampai harus menahan Shiro, tapi malah bikin lengannya sakit. Tetsuji bilang ke Reina untuk segera cari rumah sakit dan minta mobil. Keesokan harinya, Tetsuji lagi nonton rekaman dari klub. Tiba-tiba Abe datang nanya apa dia mengganggu. Walau Tetsuji bilang iya, Abe tetap nanya-tanya tentang hubungan Haru. Tetsuji bilang Shiro banyak tampil di video karena dia cuma fokus merekam Shiro dan dia nggak punya banyak ide lainnya. Abe bilang Shiro bakal berkembang pesat, apalagi sekarang dia tinggal bareng Haru. Di mobil, ayah Shiro bilang ke Haru bahwa Kuro dan Shiro bakal tinggal sama dia untuk merawat Shiro karena lengan Shiro yang sakit. Ada cewek lain juga yang ikut bantu. Kuro kelihatan gak nyaman banget dengan situasi ini. Haru bilang ke Tetsuji bahwa dia membayangkan gimana rasanya dan pengen melakukan hal-hal nakal sama Shiro, tapi sekarang Shiro jauh dari itu. Tetsuji sampai bilang dia ngerasa jijik sama Haru karena pemikirannya itu. Cewek-cewek itu ketuk pintu kamar mandi, nanya apakah semuanya baik saja dan dia bilang iya. Tapi mereka tetap ngotot dan bilang mau buka pintu, jadi dia akhirnya buka. Ternyata ketiga cewek itu pengen tidur di tempat tidurnya malam ini. Dia minta supaya mereka cuma berteman, itu aja. Tiba-tiba kakak-kakak mereka ketuk pintu juga, dan Mova teriak bilang keluarga Maru datang. Maru nanya apa maksudnya, dan dia bilang lagi latihan untuk nanti pas mereka nikah. Kedua cewek itu aneh-aneh, dan Prota jadi bingung ketika dia mendekat. Dia nanya ke Midori apa dia melakukan sesuatu yang salah. Midori bilang dia mungkin udah nyadar kalau Prota itu playboy yang deketin banyak cewek. Tapi saat Prota pegang lengan dia juga bertindak aneh, malah ngebales dan pergi. Prota terjatuh di lantai. Kuro agaknya duduk di sampingnya dan bilang ini semua salah dia, tapi dia tetap sayang sama Prota. Dia ingat-ingat bahwa permainan ini belum selesai. Saat itu ibunya nelpon dan bilang dia nggak boleh tidur di rumah Prota. Kakak perempuan Momo juga nelpon, bilang Momo harus pulang. Di luar rumah, Momo pamitan sambil minta Prota buat nggak selingkuh selama dia pergi. Di luar, Kuro dan Shiro masukin dia ke dalam mobil dan pergi. Shiro minta bicara dengan Kuro secara pribadi, jadi Prota masuk ke dalam. Di dalam, Prota bilang ke Medi yang ikut, si Ragui, yang udah nggak tahan lagi buat diem, bilang Prota harus berhenti merasa diri terlalu hebat. Dia nggak ngerti kenapa Mo dan Kuro suka sama Prota, tapi Shiro nggak suka. Dia bilang harus ada rasa hormat maksimal untuk Prota, itu aja. Shiro datang di tengah pembicaraan, memotong semuanya, dan Medi bilang mandinya udah siap. Shiro bilang mau ganti baju yang bisa basah. Dia bantu Prota mandi karena dia nggak bisa bersih-bersih dengan baik. Di sekolah, itu adalah hari pertama Mo dan banyak orang ngumpul di depan buat lihat dia. Para cowok yang ngeliatin ngeluh karena dia terlalu dekat sama Prota dan dia memperkenalkan diri sambil bikin semua orang terpesona. Di kelas, Mo mendekati Prota bilang mau kasih makanan ke mulutnya, bikin para cowok ngeloyor ke Haru. Tapi Shiro langsung ngusir mereka, menjauhkan mereka. Shiro bilang ke Mo buat berhenti bikin masalah buat Prota dan bilang dia udah siapin makan siang buat dia. Dia kasih makanan ke mulut Prota. Tapi saat Haru lihat Kuro di pintu, dia ingat apa yang Kuro bilang sebelumnya. Dia keluar sambil bilang perlu cuci muka. Di tangga, dia bertemu Kuro. Keduanya naik ke atas sekolah untuk ngobrol. Di atas, Kuro nanya apakah ada yang terjadi di rumahnya. Haru bilang nggak ada, palingan cuma belajar sama Shiro.
Kuro terus mendesak dan Haru cuma ketawa sedikit bilang dia suka sisi ini dari Kuro. Kuro bilang dia juga melakukan hal yang sama seperti yang Haru lakukan. Haru jawab dia melakukan itu karena nggak suka kalah. Saat itu Tetsuji ngirim pesan ke semua orang, minta untuk segera berkumpul di klub. Di klub, Tetsuji bilang ke ayah Shiro untuk menghubungi mereka. Dia bilang ada seseorang yang mau ngajak Haru untuk muncul setelah menghilang. Kuro langsung bilang dia sangat keberatan dengan itu, karena Haru sudah melalui banyak penderitaan. Prota juga bilang dia nggak mau melakukan ini hanya untuk dapat uang. Tetsuji bilang, bagaimanapun dia nggak bisa terus-terusan mencarinya untuk bicara tentang hal itu. Jadi dia seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia bangkit dan bilang kalau dia udah mikirin sesuatu sepanjang malam. Dia pergi ke papan tulis dan nulis tentang akhir yang sebenarnya, dokumenter tentang si Haru. Dia bilang mereka bisa bikin sesuatu untuk Haru yang bal 1% sesuai. Dia nanya akhir yang sebenarnya itu apa dan juga ngomong tentang film terakhir yang Haru buat, Anak Raja. Mau bilang itu film yang berkesan, soalnya itu film pertama Haru bareng dia. Ceritanya tentang seorang anak dan ibunya yang tiba-tiba terlibat kecelakaan karena perintah seseorang. Si anak bersumpah balas dendam dan berusaha mencapainya. Di akhir mereka berhasil membalas dendam dan mengambil harta si penjahat, tapi akhir yang tragis itu adalah si anak mati di gang. Mulai dari situ mereka mau bikin akhir sendiri. Akhir yang sebenarnya pakai Haru sendiri. Haru suka ide itu dan bilang dia bisa kasih jawabannya sampai hari Sabtu. Kuro manggil Momo sama Shiro buat ngopi, karena mereka lagi jadi pusat perhatian di sekolah. Shiro bilang dia nggak bisa banyak bicara, soalnya dia juga yang perhatian. Momo ngebela diri, bilang Kuro cuma ngomong gitu karena merasa tersaingi yang bikin mereka debat sebentar. Akhirnya, Shiro bilang kalau bertengkar itu jelek, bikin Kuro marah dan nyuruh dia diam sambil nyebutnya nggak berguna. Shiro kemudian ngusulin solusi. Kuro harus berhenti main-main dengan aku cinta kamu, dan Momo harus berhenti bikin ribut. Jadi, mereka bisa merawat Haru, tapi dengan supervisi dari Midi. Semua setuju? Momo bilang mereka juga mau ngomong tentang dokumenter itu. Setelah ngobrol, Kuro dan Shiro merasa ini kesempatan bagus, sementara Momo mikir mereka udah terjebak dalam jaring. Di sisi lain, Haru lagi nulis sesuatu di buku catatan, kayak Haru Prodigia ada di sini. Dia bilang dia nggak ngapa-ngapain, tapi Haru nunjukin pena di tangannya, bikin Momo maju untuk nulis lebih banyak. Pas lagi asik, Kuro datang dan langsung ngeliat, lalu kasih Momo hukuman. Setelah itu, Kuro dan Haru duduk bareng di meja. Pas Tetsuji ngirim foto ke Haru yang menunjukkan majalah komentar tentang cerita Haru. Di ruang klub, mereka ngebahas siapa yang bikin itu, dan akhirnya mereka nyimpulin kalau itu pasti Shun, cowok dari agen lama. Momo bilang mereka harus hadapin dia, tapi Tetsuji bilang itu yang dia mau. Jadi lebih baik mereka cari cara lain untuk balas dendam. Dia nyaranin buat kasih konten itu ke TV Collect Japan, stasiun TV terbesar di negara ini. Dalam dokumenter, Momo nyaranin supaya ketiga cewek itu nanya satu persatu, soalnya mereka bagian dari kehidupan Prota. Tetsuji setuju dengan ide itu. Kemudian, Shiro ngajak Haru ke rumahnya buat beberapa persiapan. Di rumah, mereka mulai merekam dan nanya-nanya tentang masa lalu. Haru bilang, setiap kali dia pergi, kakeknya pasti ngeliatin dia dengan tatapan terpesona. Tapi sama dia, Haru bisa terlihat lebih baik. Dan dia merasa sangat bahagia ketika Haru minta jadi protagonis dalam ceritanya. Dia ingat hari saat mereka dapat ide itu dari Tetsuji dan di Menara Tokyo. Meskipun dia ingin pergi, dia merasa takut, tapi dia tetap dipegang tangannya dan dibawa keluar. Di depan rumahnya dia merasa sedikit cemas, tapi dia tetap melihat sinar di matanya. Bilang bahwa dia juga pernah gagal, tapi selalu berusaha untuk jadi lebih baik. Dia bilang, saat itu dia seperti Superman-nya, dan berterima kasih karena sudah membawanya. Meskipun mereka belum sempat naik kereta karena terlalu banyak orang di sekitar mereka. Saat itu, ada momen romantis antara mereka, hampir mau ciuman, tapi mereka berhenti di detik terakhir. Haru mengusulkan untuk pergi ke menara. Malamnya mereka sampai di rumah, dan Shiroi terlihat sangat bahagia. Dia bilang mau masak, dan Haru nanya apa yang terjadi dengan Haru yang sebelumnya ragu-ragu. Haru bilang dia cuma bawa dia ke Menara Tokyo, sambil menunjukkan beberapa foto ke Shiroi, yang membuat Shiroi langsung terjatuh ke lantai, saking senangnya. Si Prota usul untuk tukar foto, dia bagi foto-foto yang dia ambil dan Shiroi jadi lebih akrab sama dia.
Dia setuju, tapi setelah dia kirim foto-fotonya, Shiroi bilang dia bohong dan mulai tertawa karena dia cuma kirim setengah foto, bikin Shiroi melompat kaget. Malam itu, Shiro lagi di kamar main komputer sambil mikir kalau ini adalah kencan pertama dia sama Haru. Dia merasa punya banyak keuntungan, dan dia berpikir bakal ada banyak kencan lagi, bahkan mungkin mereka bakal melakukan sesuatu bareng. Tapi dia berhenti mikir karena merasa udah terlalu berani. Besok paginya, Haru masih tidur nyenyak dan Shiro coba bangunin dia. Tapi karena Haru nggak bangun, dia pun cium pipinya. Tiba-tiba, Momoko masuk dan membuka pintu. Show, bikin mereka berdua terkejut dan bangunin Prota juga. Momoko mulai berdebat sama Shiro sampai Prota minta mereka keluar supaya bisa ganti baju. Momoko bilang mau bantu dan dia mulai goda Prota sampai lihat perutnya. Nanya apakah dia masih rajin latihan sambil nyentuh-nyentuh. Shiro langsung ikut juga. Bilang gak adil kalau cuma Momoko yang bisa gituin Prota. Haru datang pas mereka berdua lagi nengok Prota dan langsung teriak betapa nakalnya dia. Setelah pagi yang ribut itu, Momoko dan Haru ada di mobil jalan ke tempat yang Momoko nggak kasih tahu. Dia ingat saat pertama kali kenal sama Prota dan bilang mau berusaha lebih keras buat mengejar dia. Dia pikir bahwa saat itu dunia berubah untuknya, itu adalah perubahan besar dalam hidupnya. Dan karena itu, rasanya mustahil untuk tidak memiliki perasaan padanya. Dia ingat saat dia nanya tentang makanan kesukaan Prota, tapi dia nggak bisa jawab saat itu. Ibunya kemudian bilang apa aja yang jadi favoritnya dan bilang mereka bakal masak bareng. Rencananya adalah memanfaatkan perasaan Prota tentang ibunya, memasukkan momen itu ke dalam dokumenter, dan mendekatinya agar bisa dapat poin lebih dan menang. Saat sampai di lokasi, Prota melihat tempat di mana ibunya meninggal. Dia nanya apakah Prota marah, tapi dia bilang enggak, dia cuma nggak mau ke situ. Mumu mulai merekam dan minta Prota bicara tentang kenangan ibunya. Prota mulai cerita bahwa di tempat itu terjadi kecelakaan ibunya di film, tapi mobilnya nggak nyenggol dia. Ibunya terlalu memaksakan diri di adegan itu, tanda pengalaman sebagai stuntman, dan akhirnya dia jatuh dan kepala terkena tanah. Akhirnya, syuting harus dibatalkan, tapi Prota nggak mau itu terjadi. Karena itu bakal jadi film pertama dan terakhir dia buat bareng ibunya. Dia butuh semua energinya untuk itu. Haru Sesenha sampai bilang itu alasan dia menjauh. Momo mikir betapa sedihnya itu. Tapi Haru nggak ngerasa sedih, cuma kelihatannya aja. Rasanya berbeda. Di partai lain, Momo mulai ngerasa sedih. Dia pikir dia nggak boleh biarin emosi menguasai diri. Dia harus tetap fokus sama rencananya. Tapi tetap aja, dia mulai nangis dan nyesel karena nggak nyadar sebelumnya. Haru datang menghampirinya dan bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Wajar untuk merasa sedih dan gak ada masalah. Momo bilang dia sayang sama ibunya, Haru. Soalnya ibunya itu sangat penyayang dan baik. Dia adalah sosok ibu yang ideal. Dan itu bikin Haru juga mulai nangis. Mereka pun saling berpelukan, nangis di bahu satu sama lain. Di rumah Haru, dia berterima kasih sama Momo untuk itu. Dia bilang kalau Momo bisa bikin dia merasa lebih lagi kalau mau, terutama kalau itu di dadanya. Haru bilang dia juga nangis. Momo bilang dia harus berhenti ngomong begitu. Mereka harus menyembuhkan luka dengan ciuman. Jadi dia suruh Haru cium dia. Tiba-tiba Haru datang, jadi pengawas bilang mereka lagi melanggar aturan kebahagiaan. Mereka lagi ngobrol tentang hubungan mereka, tapi Haru bisik sesuatu di telinga Momo. Jadi mereka mulai ngomongin album foto waktu dia masih kecil. Ada foto Shiro waktu kecil juga. Dan itu bikin Haru jelas-jelas merasa terpengaruh, soalnya dia suka banget sama Shiro. Haru sama Momo coba tawar-tawaran beberapa foto supaya bisa lepas dari perhatian. Mereka hampir berhasil, tapi Momo jadi terlalu mendekat ke Haru dan Haru marah, langsung nendang kaki si cowok sampai jatuh. Di sekolah, Prota lagi ngobrol sama Tetsu, bilang mereka harus segera mulai produksi konten untuk TV Colette. Yang bakal main di situ adalah Kuro dan Shiro, walaupun mereka sering berkonflik, para cowok gado ini tetap manggil Haru, jadi Haru pergi ketemu Kuro. Mereka jalan bareng dan Kuro mikir kenapa dia suka Haru. Alasan utamanya adalah karena dia nggak punya alasan khusus, perasaan itu ada di hatinya. Dia adalah orang yang paling mengenal Haru. Udah lihat semua sisi dirinya, baik dan buruk, harapan serta kekecewaan. Dia selalu ada buat Haru, soalnya mereka udah berteman sejak kecil. Dia bilang semuanya berubah pas mereka di sekolah dasar. Waktu dia nekat pergi ke gua yang mereka berdua akhirnya menemukan basis rahasia Kuro. Saat Kuro teringat kembali ke masa lalu, mereka berjalan menuju tempat itu. Kembali ke kenangan-kenangan itu.
Haru bilang dia ke sana karena takut pulang ke rumah dan merasakan suasana kosong di sana. Kuro bilang masih ada rumahnya, tapi Haru merasa itu terlalu ceria dan pulang ke rumah akan jadi kontras yang besar. Kuro minta maaf karena tidak menyadari itu sebelumnya dan Haru bilang tidak apa-apa. Dia ingin Kuro selalu ada di sampingnya, merawatnya dan menemani dia. Mereka berdua mulai menangis dan Kuro menyadari bahwa ikatan mereka sangat kuat. Di masa kini, mereka duduk bersama dan Kuro akhirnya jujur sama Haru, mengungkapkan bahwa dia menolak di festival hanya untuk balas dendam dan membuatnya berpikir. Dia bilang dia serius dan ingin sesuatu yang lebih dalam dengan Haru, tapi dia meminta maaf dan sekarang menunggu jawaban darinya. Haru jadi tegang, meski dia sangat suka Kuro, dia ragu karena Shira dan Momo, tapi dia tahu dia harus memberikan jawaban. Ketika dia mau berbicara, Kuro memotongnya, bilang bahwa dia sudah melewati batas waktu 10 detik yang dia buat. Kuro bilang itu karena ada cewek lain di pikiran Haru. Dia bilang dia mengerti dan sementara waktu akan puas dengan situasi ini. Dia bahkan nyaranin ide untuk jadi pacar masa kecil, ngajak Haru untuk bisa saling deket, kayak pacaran. Dia coba jelasin ide ini, tapi Haru dan bahkan aku pun bingung. Intinya ini kayak pranama, di mana mereka bisa mulai ngelakuin hal-hal pacaran kayak jalan berdua sambil pegangan tangan atau pelukan di pinggang, mungkin juga ciuman kecil. Haru usul untuk pegang bagian yang lebih dewasa, tapi Kuro langsung bilang tidak. Mereka mulai beranjak pergi dan Kuro bilang kalau mereka berusaha seiring waktu, mungkin Haru bisa jadi pacar resmi. Dan sambil bilang itu, dia bahkan nyempitin dadanya di lengan Haru. Haru komentar kalau dia udah mulai meleleh karena semua ini. Di sekolah, Bes datang ke Tetsuo di ruang klub, nanya tentang situasi terkini. Tetsuo bilang dia cerdas banget bisa balik dari situasi dengan Shun, yang pengen ngefake Haru dengan cerita masa lalunya, tapi Haru malah bisa bercerita dan mengatasi semuanya. Haru seharusnya dapat keuntungan, tapi Tetsuji bilang yang paling untung dari semua ini adalah Kuro, yang sekarang punya pacar. Dia kasih penjelasan singkat tentang itu, bilang kalau ini seperti jaminan untuk Kuro. Dia bingung apakah ini suatu kecerdikan atau justru tanda putus asa, karena mereka kembali ke titik awal kayak waktu festival. Abe nanya dari mana dia tahu semua itu, dan Tetsuji bilang Kuro yang cerita padanya. Lagi pula dia pasti bakal tahu suatu saat, dan dia udah kasih peringatan supaya Tetsuji jangan cerita ke siapa-siapa, yang jelas sekarang nggak dilakuin. Di sekolah, Tetsuji bilang ke Haru kalau dia sekarang punya fan club dan beberapa cewek ngomongin dia di sekolah. Kuro, Momo, dan Shiro nyadar hal ini dan bilang mereka harus ngatasi beberapa cewek yang terlalu bersemangat. Akhirnya, mereka nunjukin rekaman akhir yang sebenarnya. Haru yang berperan sebagai protagonis bangun dari koma dan Kuro berperan sebagai karakter lain di sampingnya, bareng dengan cewek-cewek yang juga lagi berakting. Mereka semua sangat emosional karena Haru udah bangun dan bilang dia baik-baik ya soalnya dia punya tanah.